Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini, kita akan menyelami dunia manajemen agroindustri yang menarik, khususnya membahas tentang pentingnya perencanaan dan pengorganisasian. Topik ini sering diremehkan, padahal ini adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan di bidang yang dinamis seperti agroindustri. Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas konsep dasar perencanaan dan pengorganisasian, serta bagaimana kalian bisa mengaplikasikannya di bisnis agroindustri kalian. Siap untuk meningkatkan profit dan mencapai target yang kalian inginkan. Kalau siap, langsung saja kita mulai. Perencanaan. Kedengarannya sederhana kan? Tapi percayalah, ini adalah fondasi dari setiap usaha yang sukses, terutama di bidang agroindustri. Bayangkan, kalian ingin membangun bisnis pertanian. Kalian tentu tidak mau asal tanam kan? Disinilah peran perencanaan. Perencanaan adalah proses sistematis dalam menentukan tujuan dan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Di dunia agroindustri yang penuh ketidakpastian, perencanaan membantu meminimalisir risiko, meoptimalkan sumber daya dan bisnis yang bermanfaat. Mari kita bahas pokok-pokok perencanaan. Pertama, kalian harus menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan yang baik adalah SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Kedua, tentukan strategi atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini seperti peta yang memandu kalian menuju tujuan akhir. Pertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi rencana kalian. Perencanaan yang efektif memiliki ciri-ciri khusus. Pertama, perencanaan haruslah sistematis. Artinya, ada tahapan-tahapan yang terstruktur dan logis. Kedua, perencanaan harus berorientasi pada masa depan. Kalian harus bisa memprediksi tren dan perubahan yang mungkin terjadi. Ketiga, perencanaan harus fleksibel. Di dunia agroindustri yang dinamis, kalian harus siap beradaptasi dengan perubahan. Terakhir, perencanaan harus realistis. Jangan membuat serne tempat membuat survei. Chapter 4 Kegunaan Perencanaan Mencegah Daripada Mengobati. Kenapa perencanaan itu penting? Banyak manfaatnya. Pertama, perencanaan meningkatkan efisiensi. Dengan perencanaan matang, kita bisa mengalokasikan sumber daya lebih optimal. Kedua, perencanaan membantu pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan pada pilihan sulit, perencanaan baik memandu kita mengambil keputusan tepat. Chapter 5 Sifat-sifat perencanaan, fleksibel, dan dinamis. Perencanaan yang baik memiliki sifat-sifat tertentu. Pertama, perencanaan harus fleksibel. Kalian harus siap melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan. Kedua, perencanaan harus berkesinambungan. Artinya, perencanaan harus dilakukan terus berlanjut dan dievaluasi secara berkala. Jangan sampai perencanaan kalian hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi di laci. Chapter 6 Tipe-tipe rencana dari strategi jangka panjang hingga taktik harian. Di dunia bisnis, ada berbagai jenis rencana. Ada rencana strategis yang berfokus pada tujuan jangka panjang, rencana taktis yang lebih operasional, dan rencana harian yang memandu aktivitas sehari-hari. Penting untuk memahami jenis-jenis rencana ini, dan bagaimana mengaplikasikannya di bisnis kalian. Lalu, bagaimana cara menyusun rencana yang efektif? Ada 7 langkah mudah yang bisa kalian ikuti. Pertama, identifikasi masalah dan peluang. Kedua, kumpulkan data dan informasi yang relevan. Ketiga, tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, kembangkan alternatif solusi. Kelima, pilih solusi terbaik. Keenam, implementasikan rencana. Ketujuh, lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Di dalam organisasi, siapa sih yang bertanggung jawab untuk membuat rencana strategis? Jawabannya tergantung pada struktur dan budaya organisasi. Bisa jadi, pemilik bisnis, CEO, manajer, atau tim khusus yang dibentuk untuk itu. Yang terpenting adalah, semua pihak yang terlibat harus memahami dan berkomitmen untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Sekarang, mari kita bahas organisasi. Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Di dunia agroindustri, organisasi solid penting untuk mengelola sumber daya, memproduksi produk, dan memasarkannya ke konsumen. Chapter 10 Formal versus informal. Dua sisi mata uang organisasi. Ada dua jenis organisasi, formal dan informal.
Organisasi formal memiliki struktur yang jelas, hierarki yang terdefinisi, dan aturan tertulis. Sedangkan organisasi informal lebih cair, terbentuk dari hubungan personal dan interaksi sosial. Chapter 11. Membangun organisasi, langkah demi langkah. Membangun organisasi yang solid membutuhkan perencanaan matang. Pertama, tentukan tujuan organisasi. Kedua, rancang struktur organisasi. Ketiga, rekrut dan tempatkan orang-orang yang tepat. Keempat, bangun budaya organisasi yang positif. Kelima, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Chapter 12. Pengorganisasian, mengatur roda bisnis agar berputar lancar. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya, baik manusia, finansial maupun fisik, untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti merangkai puzzle, di mana setiap bagian harus ditempatkan pada tempatnya, agar tercipta gambaran yang utuh. Ada berbagai bentuk struktur organisasi, seperti struktur fungsional, divisional, dan matriks. Setiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan. Penting memilih struktur yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis kalian. Departementasi adalah proses mengelompokkan aktivitas dan fungsi-fungsi yang sama ke dalam unit-unit kerja tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan spesialisasi, efisiensi, serta koordinasi yang lebih baik antar unit kerja. Departementasi memiliki banyak manfaat. Pertama, meningkatkan spesialisasi dan keahlian di bidangnya. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, mempermudah koordinasi dan komunikasi. Keempat, memperjelas tanggung jawab serta wewenang. Ingat, memahami konsep perencanaan dan pengorganisasian saja tidak cukup. Kunci suksesnya terletak pada penerapan yang konsisten, evaluasi yang berkelanjutan, dan jangan takut untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Itu dia pembahasan kita tentang perencanaan dan pengorganisasian di manajemen agroindustri. Semoga bermanfaat dan bisa kalian terapkan di bisnis kalian. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video informatif lainnya seputar agrobisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya.